Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Regita Pramesti dengan NIM 2017-10-4034 dari kelas 6 PMIA Winsai Purwokerto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah rehabilitasi sosial dengan Bapak Agung Widodo MA selaku dosen pengampu mata kuliah rehabilitasi sosial. Tugasnya adalah mereview salah satu skripsi karya Ega Prastiwi dan Siti Nuraini dari Prodi PMI Winsai Purwokerto. Yang keduanya sama-sama membahas tentang rehabilitasi sosial. Skripsi yang akan saya review adalah milik Ega Prastiwi dengan judul Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Korban Penyalahgunaan Nafsa di Sentra Satria Baturaden. Di dalam skripsi tersebut, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelayanan rehabilitasi sosial dalam mengembalikan fungsi sosial kepada korban penyalahgunaan nafsa di Sentra Satria Baturaden, serta untuk menggambarkan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Subjek penelitian pada skripsi tersebut adalah pekerja sosial, konselor, dan petugas pelayanan di Sentra Satria Baturaden. Objek penelitiannya adalah bentuk pelayanan sosial yang dilakukan pada Sentra Satria di Baturaden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Selain itu, metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan teori pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nafsa. Dalam skripsi ini, peneliti mengambil 5 contoh skripsi penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan tema yang sama dengan peneliti untuk menghindari persamaan. Yang pertama, dengan judul The Implementation of Drug Checking Service for People Who Use Drugs, a Systemic Review, karya Nezle Mascudi yang menelaah tentang asesmen pelayanan rehabilitasi sosial untuk pengguna narkoba. Yang kedua, dengan judul Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, sebuah model pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan nafsa, karya Khotibul Umam yang menelaah tentang penanganan korban penyalahgunaan nafsa dengan menggunakan model pemberdayaan pada masyarakat sebagai pencegahan penggunaan akan nafsa. Yang ketiga, dari Suci Andari yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika yang menelaah tentang pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nafsa yang dalam pencegahannya menggunakan evaluasi konteks, aspek input, aspek proses, dan aspek produk yang dilakukan oleh IPWL di Kota Samarinda. Yang keempat, yaitu karya Ruwaida Murni yang berjudul Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa Pasca Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa Gali Pakuan di Bogor. Penelitian ini menelaah tentang keberhasilan program pelayanan rehabilitasi sosial di Balai Gali Pakuan Bogor. Dan yang terakhir, yaitu karya Intan Nur Anisya dengan judul Model Pelayanan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Khusus Wanita di Pusat Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus. Penelitian IALI ini menelaah tentang bentuk dari pelayanan sosial yang ada di Pusat Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus yang menyediakan beberapa pelayanan sosial untuk penyalahgunaan narkoba pada kalangan wanita atau perempuan. Pelayanan tersebut antara lain pada aspek kesehatan, aspek edukasi, aspek agama, serta pada aspek psikososial pada korban terkait. Dalam hasil penelitian tercatat bahwa pada tahun 2021 Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa Satria Baturaden yang tadinya hanya menangani korban penyalahgunaan nafsa sesuai dengan namanya, saat ini menjadi layanan yang bersifat multifungsi dan berubah nama menjadi Sentra Satria di Baturaden.
Hal ini sesuai dengan Permensos nomor 7 tahun 2021 yang menjelaskan tentang atensi rehabilitasi sosial sesuai dengan arahan pusat. Sentra Satria di Baturaden akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam program atensi yang harus siap melayani berbagai kasus permasalahan sosial, yakni 26 kasus PMKS yang ada di Indonesia. Sentra Satria di Baturaden terletak di Dusun 1, Karanggule, Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Tahap pelayanan rehabilitasi sosial Sentra Satria Baturaden yaitu yang pertama, calon penerima manfaat ketika datang pertama kali ke SSB akan dilaksanakan proses intake dan screening. Setelah petugas melaksanakan tahapan pertama, di tahapan kedua, pekerja sosial, konselor, pelayanan sosial, psikologi, petugas kesehatan, dan petugas yang berkaitan akan melaksanakan tes conference atau sisi ketika calon penerima manfaat sudah diputuskan siap diterima di SSB dan petugas untuk calon residen sudah ditentukan secara resmi untuk menangani. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan observasi. Ketika penerima manfaat sudah selesai menjalankan proses observasi serta asesmen awal, maka tahap selanjutnya adalah masuk ke program pelayanan sosial yang ada di SS atau Sentra Satria. Pelayanan rehabilitasi sosial yang ada di Sentra Satria Baturaden sendiri masih menggunakan dua macam bentuk, yakni yang pertama, metode terapik community atau TC yang merupakan salah satu metode yang ada dalam balai rehabilitasi sosial yang lebih ditunjukkan pada korban penyalahgunaan nafsa yang dikumpulkan dalam satu perkumpulan, memiliki permasalahan yang sama serta memiliki satu tujuan yang sama. Metode TC memiliki 3 tahapan, yakni yang pertama primary stage, yang kedua re-entry stage, dan yang ketiga BPPS. Yang kedua adalah atensi. Atensi sendiri merupakan sebuah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial dalam proses pelaksanaannya. Metode pendekatan pekerja sosial yang dibagi menjadi yang pertama tahap asesmen, tahap intervensi, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Dalam skripsi tersebut tertulis faktor pendukung dan penghambat, yaitu faktor pendukung dalam proses pelayanan sosial di Sentra Satria Baturaden pada korban penyalahgunaan nafsa, yaitu keyakinan pada diri residen, semangat spiritual pada diri residen, terapis serta bimbingan yang baik, rasa kekeluargaan di SSB yang sangat erat, fasilitas yang sangat memadai, lingkungan yang mendukung, adanya dukungan sesama residen. Selain itu, ada faktor penghambat dalam proses rehabilitasi sosial, diantaranya yang pertama, family support yang kurang dilakukan oleh pihak keluarga residen. Yang kedua, tidak jujurnya saat melakukan asesmen awal. Yang ketiga, salah satu kegiatan ditiadakan selama pandemi COVID-19 dan belum diaktifkan kembali sampai sekarang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.